Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 10 ayat 16 dengan tajuk ini, satu kawanan dengan satu gembala. Mari kita baca satu ayat ini dalam ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah firman Tuhan. Kita ada di dalam bab 10 Injil Yohanes. Bab 10 adalah bab yang terkenal memberitahu tentang peranan Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, sebelum ini, dalam ayat 11, Yesus telah berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan itu, mari kita lihat soalan edisi ini. Yesus berbicara tentang domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Siapakah mereka dan kenapakah ini penting? Ya, selama ini Yesus berbicara tentang kandang domba dan kandang domba yang merujuk kepada orang-orang Yahudi. Sekarang Yesus melibatkan orang-orang bukan Yahudi. Inilah domba-domba lain yang dimaksudkan dalam ayat 16 ini. Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Inilah mereka yang Efesus dalam bab 2 ayat 12 dan 13 mengatakan bahawa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, bermaksud mereka yang bukan Yahudi, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, itulah keadaan kita sebelum kita ada Yesus Kristus ataupun tanpa Kristus menurut ayat ini. Nah, tetapi sekarang perubahannya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Orang-orang bukan Yahudi juga harus diselamatkan dan masuk ke dalam satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu kawanan ini akan terdiri daripada pelbagai jenis domba, tapi hanya satu gembala. Nah, hal ini penting untuk menunjukkan bahawa keselamatan tidak terhad kepada suatu suku atau bangsa tertentu. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan dimasukkan dalam satu persekutuan dengan Yesus sebagai kepala tubuh. Ya, Yesus adalah kepala dan kita anggota-anggota. Dan satu kawanan dengan satu gembala juga menunjukkan bahawa hanya ada satu cara saja untuk diselamatkan. Satu cara, one way, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan cara ini adalah relevan untuk semua orang. Yesus mengorbankan nyawanya bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, ya. Bukan hanya untuk satu suku bangsa saja, tetapi Yesus mengorbankan nyawanya untuk semua suku-suku bangsa. Untuk semua. Jadi di sini tidak ada perpisahan. Sama ada gereja Yahudi ataupun gereja bukan Yahudi, tetapi hanya satu gereja. Satu kawanan dengan satu gembala. Dan Yesuslah gembala atas segala-galanya. Nah, inilah yang akan menjadi kemuncak kepada rencana keselamatan yang tercatat dalam Efesus bab 1 ayat 10.
Ayat ini berkata sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya saudara, ayat ini sangat penting. Ingat Efesus 1:10 memberitahu kita kemuncak kepada rencana keselamatan Tuhan adalah mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Haleluya. Nah, soalannya bagaimana orang lain dapat masuk menjadi satu kawanan dengan orang-orang percaya? Nah, Yesus berkata dalam ayat yang sama, ayat 16. Mereka akan mendengarkan suaraku. Mendengarkan suaraku. Apabila mereka mendengar dan percaya kepada kata-kata Yesus, mereka akan diselamatkan. Haleluya. Jadi pada hari ini, bagaimana orang-orang lain dapat mendengar suara Yesus dan masuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala? Nah, pada hari ini, orang-orang lain akan dapat masuk menjadi satu kawanan apabila mereka mendengar suara kebenaran Tuhan yang diberitakan kepada mereka. Jadi siapa yang akan memberitakan kebenaran Tuhan kepada mereka yang belum diselamatkan kalau bukan kita dan gereja kita? Inilah tanggung jawab kita sekarang untuk memberitakan kebenaran Tuhan supaya mereka dapat mendengarkan suara Tuhan. Maka usaha memberitakan Injil adalah perlu memberitakan kebenaran itu. Kita tidak perlu bimbang sama ada orang akan merespon kepada pemberitaan kita, tetapi kita harus bimbang sekiranya orang lain tidak diberi peluang untuk mendengar kebenaran Injil yang boleh menyelamatkan mereka. Saudara, bersyukurlah karena kita yang percaya telah masuk ke dalam kawanan domba Yesus. Bersyukurlah. Sekarang kita ada tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran Injil kepada orang lain. Saudara, firman Tuhan hari ini juga mengajar kita satu perkara yang sangat penting, yaitu jangan kita hanya jadi orang-orang Kristen yang biasa, yang hanya hidup dalam kepercayaannya sendiri. Ya, jadilah murid-murid Yesus. Nah, apa bezanya? Di dalam Kisah Para Rasul, ada beberapa ayat yang mengatakan Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang percaya, yaitu jumlah orang-orang percaya ditambahkan atau bertambah. Ya, believers were added, bertambah, added. Orang-orang percaya akan bertambah, tetapi yang menjadi murid-murid Yesuslah yang akan bertumbuh, yang akan bersaksi, dan yang akan berhasil. Yang mana satu mau jadi? Ya, sudah pastinya menjadi murid-murid Yesus dan bukan hanya Kristen biasa. Menjadi murid-murid Yesus yang bertumbuh, bersaksi, dan akan berhasil. Kepada murid-murid Yesuslah, Yesus berkata ini dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak mau hanya menjadi orang-orang percaya, tetapi menjadi murid-murid Yesus yang dapat bertumbuh, yang dapat berhasil berbuah, dan menjadi saksi yang baik. Ya saudara, maka soalannya sangat penting bagi kita. Adakah hidup kita sedang bertumbuh sekarang? Menjadi lebih serupa Yesus? Adakah hidup kita berhasil? Hidup yang memuliakan Tuhan?
Hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Adakah hidup kita menjadi satu saksi yang baik, menjadi berkat kepada orang lain? Jadi, janganlah hidup biasa-biasa saja. Ya, Tuhan telah memberikan kita kuasa. Amin. Memberikan kita kuasa menjadi saksinya, memberikan kita firman-Nya, memberikan kita kebenarannya, memberikan kita Injilnya yang merupakan berita baik. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah ada keselamatan. Kita ada pengharapan. Kita ada damai sejahtera Allah. Kita ada kemenangan. Kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Kita telah mengalami kasih Allah. Telah mengalami belas kasihan. Kasih karunia Allah. Kita telah mengalami kepenuhan Allah. Haleluya saudara. Jadi sudah masanya kita bangkit menjadi terang bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan hiduplah berdamai. Berdamai dengan satu sama lain. Supaya dapat menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sembah, kami tinggikan, yang kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami telah menerima pengampunan dari segala dosa. Kami telah diselamatkan. Kami telah dianugerahkan hidup yang kekal. Kami sudah ada kepastian keselamatan. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami sadar kami ada tanggung jawab dan peranan yang sangat penting di dunia ini sebagai terang dan garam dunia. Kami telah memiliki keselamatan. Kami ada harapan yang mulia. Kami telah mengecap kebaikan Tuhan. Kami tahu kebenaran firman yang hidup. Dan sekarang kami harus menjadi berkat kepada yang lain. Seperti mana firman-Mu mengatakan, kamilah umat-Mu, bangsa yang terpilih, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Ya Bapak, tolong kami untuk memenuhi tanggung jawab yang penting ini, supaya kami dapat menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang bertumbuh dan berhasil, dan menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.